Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin mempresentasikan hasil proyek UTS algoritma tentang resume materi yang disusun oleh Fitri Hanifah Salmi dengan NPM 200830101028. Yang pertama ada flowchart. Nah, di sini pengertian flowchart itu bagian-bagian yang berbentuk diagram aliran air yang menggambarkan langkah-langkah penyelesaian suatu masalah. Fungsi flowchart yaitu untuk menyederhanakan suatu rangkaian proses atau prosedur sehingga dapat mudah dipahami dan mudah dilihat berdasarkan urutan langkah dari suatu proses. Simbol dan fungsi flowchart. Yang pertama itu ada terminator. Fungsinya yaitu untuk permulaan atau akhir program. Selanjutnya itu ada garis alir atau flow line. Fungsinya yaitu arah aliran program. Selanjutnya itu ada preparation. Fungsinya yaitu proses inisialisasi atau pemberian harga awal. Selanjutnya yaitu ada proses. Fungsinya itu proses perhitungan atau proses pengolahan data. Selanjutnya ada input atau output data. Nah, fungsi ini untuk proses input atau output data, parameter informasi. Selanjutnya ada predefined process atau subprogram. Permulaan subprogram atau proses menjalankan subprogram. Selanjutnya ada dedication. Fungsinya itu perbandingan pernyataan, penyeleksian data yang memberikan pilihan untuk langkah selanjutnya. Selanjutnya ada on-page connector. Fungsinya itu penghubung bagian-bagian flowchart yang berada pada satu halaman. Selanjutnya yang terakhir ada off-page connector. Penghubung bagian-bagian flowchart yang berada pada halaman berbeda. Kaidah umum pembuatan flowchart. Pertama itu tidak ada rumus atau patokan yang bersifat mutlak. Kedua, ada dapat bervariasi antara satu pemrogram dengan yang lainnya. Ketiga, ada setiap pengolahan selalu terdiri dari 3 bagian utama, yaitu ada input, ada proses pengolahan, dan yang terakhir ada output. Pseudocode. Pseudocode yaitu cara penulisan algoritma yang hampir menyerupai bahasa pemrograman, namun pseudocode ditulis lebih sederhana dengan menggunakan bahasa baku yang mudah dipahami oleh orang awam. Fungsinya itu agar orang awam dapat dengan mudah memahami dibandingkan dengan menggunakan bahasa pemrograman yang umumnya digunakan. Kaidah penulisan pseudocode. Setiap algoritma akan selalu dibagi dalam 3 tahap, yaitu ada judul, deklarasi, deskripsi. Judul itu ini berisi judul dari algoritma. Deklarasi ini berisi variabel atau konstanta. Deskripsi ini berisi inti dari algoritma. Cara penulisan menggunakan komputer. Ada mulai, yaitu persiapan peralatan yang diperlukan sebelum menangani pemecahan persoalan. Yang kedua itu ada inisialisasi, untuk membaca data dari suatu peralatan input. Yang ketiga ada proses untuk pemecahan persoalan suatu sesuai dengan data yang dibaca. Yang keempat ada print, itu untuk merekam hasil kegiatan ke peralatan output. Yang terakhir yaitu ada selesai, mengakhiri kegiatan pengolahan. Masuk ke percobaan bersarang. Yang pertama itu ada if else dalam if. Jika kondisi satu yang diseleksi adalah benar, maka akan dilanjut ke kondisi 2. Dan jika kondisi yang diseleksi adalah benar, maka penjelasan kedua akan diproses. Jika kondisi 1 yang diseleksi salah, maka kondisi 2 tidak akan diproses. Lanjutkan proses penjelasan 1. Dan jika kondisi 1 benar, tapi kondisi kedua salah, maka akan diproses penjelasan 3. Jadi yang di tengah itu adalah gambar flowchart, yang di sebelah kiri itu ada pseudocode. Jadi ada contohnya. Untuk pseudocodenya itu program menentukan pilihan warna. Deklarasi input X
deskripsi itu ada if x sama dengan merah, then berhenti. Terus ada if x kuning, then hati-hati. Terus ada if x hijau, then jalan. Else itu salah. Lalu kita selesaikan and if, maka print x dan end proses. Nah, di sebelah kanan ini ada flowchart-nya, yaitu yang pertama itu kita masukkan terminator atau permulaan, itu mulai. Terus kita masukkan input atau output data. Inputnya itu proses tentang instansi variable x. Lalu kita masukkan indication untuk perbandingan pernyataan. Kalau dia true, maka dilanjutkan ke print berhenti. Kalau dia false atau salah, maka lanjutkan ke fx kuning. Jadi seperti itu, kalau dia true akan masuk ke bagian proses dan masuk ke selesai. Kalau dia salah atau false, dia masuk ke discussion yang lainnya sampai temu jawabannya. Kalau tidak ada jawabannya, maka dia masuk ke else, maka akan diprint salah oleh proses. Jadi itu ada else if. Else if itu jika kondisi satu yang diseleksi adalah benar, maka akan lanjut ke pernyataan satu dan diproses. Nah, kalau pernyataan satu itu salah atau kondisi satu itu salah, maka lanjut ke kondisi dua. Namun kalau kondisi yang kedua diseleksi benar, maka pernyataan dua langsung akan diproses. Nah, kalau kondisi duanya salah, maka pernyataan tiga yang akan diproses atau bisa dilanjutkan ke kondisi n. Program menentukan kegiatan registrasi input x. In description-nya itu ada if x kuliah daring dan membingungkan. Terus if x kuliah offline dan Anda harus tetap di rumah. Else tidak kuliah. And if print x and proses. Kita masukkan seperti tadi, terminatornya mulai, lalu kita masukkan input datanya, inisialisasi variable x, lalu kita buat discussion-nya, x kuliah daring, lalu kita pilih kalau dia true, masuk ke print proses, bagian proses. Kalau dia false, dia masuk ke discussion selanjutnya. Lalu kalau dia tidak ada proses yang ditemukan, maka dia masuk ke else. Tidak, di printnya itu tidak kuliah tadi, dan masuk ke terminator yang selesai akhir program. Ini ada switch case. Switch itu jika case satu yang diseleksi adalah benar, maka akan dilanjut pernyataan satu dan diproses. Kalau case satu salah, maka lanjut ke case 2. Namun jika case 2 yang diseleksi adalah benar, maka pernyataan 2 itu akan diproses. Nah, kalau case 2-nya salah, maka default yang akan diproses atau bisa dilanjutkan ke kondisi n. Contoh, program menghitung harga motor. Deklarasi input X. Deskripsinya itu ada harga motor lebih dari 18 juta dan mahal. Kalau harga motor kurang dari sama dengan 18 juta dan cukup mahal. Nah, kalau else-nya itu tidak lebih atau tidak kurang dari 18 juta itu murah. And if print harga motor, terus and proses. Seperti tadi, kita masukkan ke flowchart menggunakan terminator mulai, lalu ke input inisialisasi variable x, lalu ke proses menghitung harga motor, lalu ke discussion pilihan. Kalau dia true, maka akan langsung di print atau langsung diproses. Kalau dia false, maka dia akan masuk ke discussion selanjutnya, itu yang kurang dari 18 juta, kurang dari sama dengan 18 juta. Kalau dia tidak masuk dalam kategori lebih dari atau kurang dari, maka dia masuk ke else, maka di print murah. Kalau dia tidak ada masuk ke yang lain, maka akan masuk ke print gagal. Perulangan bersarang. Pernyataan ini berfungsi untuk keluar dari loop for, while, do while tanpa harus menunggu syarat perulangan selesai.
Jika pernyataan break dijalankan, maka eksekusi akan menjadi pernyataan yang terletak sesudah di akhir tubuh loop for. Pernyataan break. Pada saat perulangan loop for masih berjalan dalam batasannya, maka dilanjutkan ke dalam if condition. Jika if condition terpenuhi, maka proses break akan dijalankan dan keluar dari loop. Namun, jika tidak terpenuhi, maka akan dilakukan proses. Jika proses perulangan sudah mencapai melebihi batasnya, dan if condition masih tetap tidak terpenuhi, maka proses akan keluar dari loop. Contoh, program break karakter dalam satu kata deklarasi. Exception itu ada for val in string. If val sama dengan i, maka break, print, val, and process. Jadi di sini for itu adalah terminator mulai. Lalu kita masukkan ke discussion for val in string. Lalu tadi karena kita masukkan if val-nya itu i, maka dia akan masuk ke if val i, masuk ke proses discussion selanjutnya if val i, terus hasilnya itu proses akan menjalankan menyeleksi per huruf. Kalau pertama kan S masuk, berarti dia true langsung di kalau dia S berarti dia false, salah langsung di proses enggak. Jadi kalau dia masuk ke S dia terus true, terus dia bukan I, maka dia false, langsung di print. Terus dia balik lagi ke atas, terus dia ngeproses yang T true, tapi tidak bukan yang I, bukan eval I, karena yang dicari eval I, maka dia akan false. Dan ketika yang masuk itu I masuk ke eval I, maka dia akan true masuk ke break. Dari break itu maka langsung keluar dari loop, langsung keluar loop. Pernyataan continue digunakan untuk mengarahkan eksekusi ke iterasi proses berikutnya pada loop yang sama. Jika suatu kondisi if terpenuhi, maka pernyataan continue dijalankan. Lalu proses pernyataan yang ada pada tubuh loop for yang sama akan dihindari dan dilanjutkan ke proses ulangan iterasi berikutnya. Continue itu sama seperti tidak jauh beda seperti tadi sebelumnya, yaitu break. Bedanya kalau dia masuk ke continue, maka dia akan dilanjutkan terus tanpa berhenti, hanya menghilangkan data yang di continue. Contohnya itu yang sering tadi, kita mulai masukkan for val in string, dia true, misalnya S, dia akan val masuk terus ke print. Terus jika yang masuk itu I, maka dia akan tercontinue dan terulang lagi dan masuk lagi yang N, maka akan di print. Dan terusnya. Pernyataan goto. Pernyataan goto merupakan instruksi untuk mengarahkan eksekusi ke pernyataan yang diawali dengan suatu label. Label sendiri berupa suatu pengenal identifier. Penerapan goto biasanya dilakukan pada loop di dalam loop nested loop dengan tujuan memudahkan untuk keluar dari loop terdalam menuju ke pernyataan yang terletak di luar loop terluar. Pernyataan goto. Pada saat perulangan loop for masih berjalan dalam batasnya, maka datang ke dalam if condition. Jika if condition terpenuhi, maka proses goto akan dijalankan dan akan dilanjutkan ke label. Namun jika tidak terpenuhi, maka akan dilakukan proses. Jika proses perulangan sudah mencapai melebihi batasnya dan if condition masih tetap tidak terpenuhi, maka proses akan keluar dari loop. Pernyataan nested loop. Dalam suatu loop terdapat terkandung loop yang lain. Loop yang terletak di dalam loop biasa disebut nested loop.
Pada lapisan perulangan, yang satu terdiri dari outer loop dan inner loop. Outer loop, perulangan terluar. Inner loop, perulangan terdalam. Cara kerja outer loop itu menjalankan iterasi ke satu terlebih dahulu, lalu dilanjutkan sama semua iterasi pada inner loop. Lalu kembali lagi ke iterasi kedua pada outer loop dan dilanjutkan semua iterasi pada inner loop. Kembali lagi iterasi ke n pada outer loop dan dilanjutkan semua iterasi pada inner loop. Pada saat perulangan outer loop for masih berjalan dalam batasannya, maka dilanjutkan ke proses inner loop for. Jika perulangan inner loop for juga masih berjalan dalam batasannya, maka pernyataan akan dieksekusi. Namun, jika inner loop for sudah melebihi batas maksimum iterasi, maka akan kembali ke outer loop untuk melakukan iterasi berikutnya. Jika proses perulangan outer loop for sudah mencapai lebih batasnya, maka proses akan keluar dari loop. Lanjut ke soal nomor 2. Ada di Word. Yaitu buatlah kursor dan program yang akan didokumentasikan Docs untuk menghitung indeks prestasi semester seorang mahasiswa di mana diinputkan nilai huruf dalam dari 5 mata kuliah yang diikutinya dalam dan jumlah jam mata kuliah tersebut, di mana konvensi nilai huruf ke angka untuk menghitung IPS adalah sebagai berikut: A sama dengan 4, A B sama dengan 3,5, B sama dengan 3, B C sama dengan 2,5, C sama dengan 2, dan D sama dengan 1, dan E sama dengan 0. Dan rumus IPS itu jumlah dan huruf nilai dikali jam dibagi jumlah jam keseluruhan. Contohnya itu ada di situ. Input mata kuliah 1 bagi A kurang A jumlah jam 2. Input mata kuliah 2 itu BC, jumlah jamnya itu 2. Input mata kuliah 3 itu B, jumlah jamnya 3. Input mata kuliah 4 itu AB, jumlah jamnya 3. Input mata kuliah 5 itu C, jumlah jamnya itu 3. Outputnya itu investasi semester itu 2,9. Output di atas didapat dari 4 kali 2 ditambah 2 kali 5, 2,5 dikali 2 ditambah 3 kali 3 ditambah 3,5 dikali 3 ditambah 2 dikali 3 ditambah 2 tambah 2 tambah 3 tambah 3 tambah 3 sama dengan 38,5 per 13. Jawab. Implementasi dengan Python. Inputkan variabel jam matkul dan nilai matkul terlebih dahulu. Kita sini masukkan jamnya menggunakan float. Masukkan jumlah jam matkul 1 sampai 5. Nilai itu nilai menggunakan input dari nilai 1 sampai 5. Lalu kita input nilai dalam huruf angka menggunakan elif. Dari nilai 1 A itu N14, AB-nya 3,5, B-nya 3, BC-nya 2,5, C-nya 2, D-nya 1, dan E-nya 0. Lalu seperti itu sampai 5 kali dari nilai 1, 2, 3, 4, 5. Lalu hitung nilai IPS. Nilai IPS yang tadi rumusnya kita masukkan N1 itu nilai 1 dikali jam 1 ditambah nilai 2 dikali jam 2 ditambah nilai 3 dikali jam 2 jam 3 ditambah N4 dikali jam 4 ditambah N5 dikali jam 5 per jam 1 dijumlah jam 2 ditambah jam 3 ditambah jam 4 ditambah jam 5. Maka kita masukkan yang tadi IPS 4 grade mahasiswa itu A. Kalau nilainya 3,5 grade-nya AB. Kalau nilainya 3 maka grade mahasiswa itu B. Kalau 2,5 maka BC. Kalau nilainya C maka kalau nilainya 2 maka grade-nya C. Kalau nilainya 1 maka D. Kalau 0 atau L E. Maka kita dapatkan hasil. Masukkan jumlah jam matkul yang tadi kita soal 2 3 3 3. Masukkan nilai matkul 1 A, AB, B, BC, C. Maka kita
Catatan Mahasiswa BC indeks prestasi semester itu 2,8. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.